Ayo gas, halo sobat yang debak, bertemu lagi di sini channel saya Alfian Diato Penita Prajoto Plus akan manggil gua apa? Kembali lagi di segmen kesukaan kalian, apalagi kalau bukan Algementex atau Algementeti Alfi Geral mencari trade di X. Kembali lagi di segmen ini. Factor. Apa tuh Factor? Gak boleh kalau udah singkatan gak boleh, nanti gak lucu. Geger! Ini dari Sindo News nih beritanya. Geger! Mayat hidup lagi setelah ambulans yang membawanya hantam lubang jalanan. Nah, kok bisa ya? Jadi ada mobil ambulans set Jugrek. Gue tahu. Jangan-jangan ini dulu pas masa hidupnya itu tuh latah orangnya. Iya, jadi pas ada jagokan ayam. mati lagi. Hidup lagi. Jeglek. Terjadinya di mana ini? Fenomena ajaib terjadi gara-gara lubang di jalanan. Bagaimana tidak? Kalau biasanya jalan berlubang menghadirkan malapetaka, namun kali ini justru membawa mukjizat. Bisa menghidupkan kembali orang yang sudah mati. Kayak nabi ya ini polisi tidur ya. Mayat seorang pria bernama Darshan Singh Brar, asal Haryana, India. Hidup kembali setelah ambulans yang mengantarnya ke rumah duka menghantam lubang jalan. Lucu banget lagi. Padahal ini gak ada bercanda loh. Menurut keterangan keluarga, Darshan yang berusia 80 tahun semula dibawa dari rumah sakit ke kediamannya untuk dilakukan upacara pemakaman. Namun saat di perjalanan ambulans menabrak lubang. Cucu Darshan yang berada di ambulans langsung memperhatikan mayat kakeknya dan kaget ketika tangan Darshan mulai bergerak. Jadi kayak jebret, dia langsung kayak Enggak gitu dong. Kan pertama kan gini kan, pas ada jegrek. Sacoy. Kemudian dia memegang dada Darshan dan sadar bahwa jantung sang kakek kembali berdetak. Darshan kemudian dibawa lagi ke rumah sakit terdekat. Para dokter di sana menyatakan, loh dia masih hidup. Oh anjir, untung gak dikubur hidup-hidup loh. Iya. Iya anjir. Berarti tadi mah tidur kali ya? Iya kali. Lalu memutuskan untuk melakukan perawatan di rumah sakit di Karnal. Saat itu keluarganya berharap Darshan bisa pulih. Salah satu cucu Darshan, Balwan Singh, mengatakan kalau kondisi kakinya tak kunjung membaik setelah dilakukan perawatan beberapa hari. Saudara laki Darshan memutuskan untuk membawa ke rumah sakit terdekat untuk perawatan. Namun setelah beberapa hari hidup dengan menggunakan ventilator, Darshan kemudian tidak bisa pulih dan meninggal lagi. Mati suri berarti. Mati suri. Enggak tahu nggak sih kayak Hidup suri tahu. Hidup suri katanya. berarti dia emang udah mati tapi hidup sebentar. Iya. Kalau mati kan mati sebentar, sebenarnya terus hidup dia hidup. mati sebentar. Kalau ini sebenarnya dia hidup tapi Hidup suri. Kebalik dong, mati suri yang bener coy. Udah mati nih, terus hidup lagi sebentar. Aslinya dia hidup sebenarnya. Aslinya dia mati dong, tapi dia hidup sebentar. Terus dia mati lagi. Itu hidup suri. Itu hidup suri. Kalau mati suri kan. Dari hidup, dia mati sebentar, terus hidup lagi. Bener. Tapi tau nggak sebenarnya itu kayak gini loh. TV rusak atau remote AC rusak lu gini-gini. Iya. Nyala lagi. Iya. Bener. Abis itu nggak lama, Gini ya. mati lagi tuh. Digini lagi. Harusnya ini pas mati lagi coba digini-gini dulu ya. Bener. Berarti kalau nanti kalau misalnya ada Masa kakeknya digini-giniin? berarti kalau ada keluarga atau saudara yang meninggal gitu-gitu. Enggak harus kayak gitu. Salah. Hidup gitu. Itu salah. Hidup masa begitu? Siapa tahu bisa hidup suri. Masa kayak gitu? Enggak, maksudnya udah meninggal. Cuman itu pas udah hidup lagi tuh saraf-sarafnya doang nggak sih? Iya, kayaknya. Saraf-sarafnya doang itu aja gitu. Tapi kalau jantungnya berdetak ya secara medis ya dikatakan hidup dong sebenarnya. Saraf jantungnya doang, tapi sebenarnya Gimana saraf jantung sih? Ya jantung. Raganya mati kan, Mike? Iya kan saraf jantungnya doang kan. Kan tangannya gerak, jantungnya berdetak. Berarti hidup secara medis itu. Mati, cuman emang saraf jantungnya itu masih berdetak. Gimana sih enggak, saraf jantung tuh gimana sih? Ini mungkin gara-gara parasit zombie itu di jantungnya. Dia lagi parasit zombie tiba-tiba. Awal mula dari zombie ini ya, zombie Iya. apokalips. Cuman kali ini zombinya salah masuk ke umur 80 jadi nggak kuat inangnya. Tapi aku tahu atau mungkin sebenarnya itu adalah hantu. Jadi dia kayak set pas Merasuki. begini, ada hantu. Merasuki dia. Hantu kemasuk gitu ke dia gitu. Hantu kemasuk. Set. Terus dia hidup. Ternyata Salah udah ya? tua lagi ini orangnya nggak bisa gue gerak-gerakin. ternyata sebenarnya sosok hantunya sendiri tuh vampir. Next, ini kemarin kan kita sempat bikin kelakuan random netizen, ternyata masih ada yang kemungkinan lucu nih Ger. Yang mana? Baca Mike. Oke. Ih anjir, gue kemarin mimpi dikejar malaikat maut, banyakan banget, kocak. Terus
Di akhir gue kayak, iya gue meninggal. Jadi nggak lucu ya dibacanya. Wah, gedung segede itu sampai kebakar, gak paham lagi sama orang-orang ngapain aja. Kebakarannya bukan karena orang kak, karena apaan? Karena api. Goblok anda. Ya, bener, Fakta anjing. bener. Kebakaran kalau bukan karena api, karena apa? Coba? Kebakaran gak harus karena api. Karena apa? Melon. Kebakaran karena melon. Melon. Melon ini kenapa? Ada melon kenapa? Melon panas. Coba jelasin gua melon panas. Melon. Melon nih, melon. Kan dia panas tuh Iya, taruh di atas kain. taruh. Taruh di atas kain. Lama-lama kain tuh shoot kebakar rumah, sampai rumah kebakar. Pernah kejadian itu kayak gitu di Afrika. Nggak tahu hubungan berkah atau enggak. Yang pasti dosanya tetap dicatat. Kayak punya SIM dari nyogok. Walaupun praktiknya di jalan gak melarang aturan lalu lintas, tetap aja dapat SIM-nya tetap dosa. Anjir, gua baru aja nyogok terus ini SIM-nya gua buang apa gimana? Ya janganlah, aku juga nyogok. Lah, ternyata dia yang nyeramahinnya juga nyogok dia. Juga. Jadi itu dia ini lagi berintrospeksi diri dan merefleksikan diri di sini. Jadi dia merasa, aduh gue punya SIM tapi gue nyogok, apatis tapi gue merasa ya. berdosa. Apatis gitu ya. Agnostik. Agnostik anjir. Lanjut. Mungkin bapaknya kira itu emot. Terima kasih menggunakan jasa Grab, semoga kakak puas. Jangan lupa bintang 5 ya kak. Dikira dia yang emot begini, ternyata yang dia pencet emot hidung aja. Ini mah bapaknya rabun dekat aja. Ini mah rasanya kayak lagi diendus gitu ya. Jangan lupa bintang 5 kak. Aduh, Next. kocak. Kayaknya aku suka sama kamu, mau nggak jadi pacarku? Confess ke babi ya? Dia mau jawab enggak, tipe gitu jadi ngok. Suaraan. Emang kadang ada orang yang menjawab pertanyaan itu pakai suara-suaraan. Kayak gue suka pakai suara-suaraan biasanya kalau ditanya sesuatu. Gimana kabar lu? Ger, pacar lu di mana? Next. Ini nama orang aneh banget loh. Akulah cinta di langit, Prudence Lovely, Princess of Awan. Serius gak sih? Iya. Anjing. Akulah cinta di langit, Prudence Lovely, Princess of Awanam. Panggilannya apa ya? Panggilannya Off. Akulah. Kok ulah? Dari akulah. Oh, akulah. Akulah. Terus dibalas lagi di reply. Masa temanku ada yang namanya Pagina Itilia Kasana. Bohong. Bohong, kalau itu bohong. Kecuali kalau misalnya nanti suatu saat gue punya anak bisa jadi. Siapa? Coba kalau lu punya anak namanya siapa? Confucius. Diktatus. Confucius, Confucius, Dictatus, itu kan cowok. Kalau ya Cewek? nama ceweknya itu Pusilisius. Oh, Lucius juga. Pusilina. Tanusa Putra. Aja dipanggil sama temennya gok. Next. Sebenarnya oleh-oleh dari Jakarta itu apa? Saya mau bawa pulang kampung, bingung mau bawa oleh-oleh apa. Saya mau pulang kampung. Iya, katanya cabut aja Monas bawa pulang. Emang di Jakarta juga kita bingung sih oleh-oleh apa ya? Apa sih oleh-oleh Jakarta? Kerak telur basi Soalnya Jakarta tuh nggak ada yang terkenalnya. Let's say kayak gini, kayak Jogja kan yang terkenal bapia, terus Bapia, kayak betul. Surabaya kan sambal bawang burudi kan. Bandung brownies. Brownies, Palu gue. Nah, di Palu yang terkenal gue, cok. Bisa dijadiin oleh-oleh. Emang lu jadi oleh-oleh? Bisa. Gimana? Ya bagian tubuhku. Next. Makasih Sender udah bikin aku ketawa. Soalnya hari ini aku bete abis itu udah ikut. Tapi nggak kenapa-kenapa kan kak? Nggak Semoga apa-apa. kakak selalu sehat. Cuma kekuatan animeku hilang dikit. Wibu nggak jelas. Wibu. Nggak jelas. Kekuatan Wibu animeku totalitas. hilang dikit aja, aneh banget. Jelas dibalasnya gitu. Ada cerita apa-apa Ini nih. lagi Alpi? Ada pengalaman first date zong netizen. Sebelumnya gue mau nanya, kalian ada pengalaman first date aneh atau lucu gak? Gue pernah nembak cewek. Gara-gara gue mimpi. Gini, jadi ceritanya gini nih. Gue kan lagi tidur. Set. Gitu. Di mimpinya gue lagi ngelindungin ceweknya ceritanya. Ceweknya lu kenal? Ceweknya kenal teman Udah lahir? sekolah gue. Udah lahir? Udah lahir, gue bukan pedofil. Emangnya Geradi. Terus abis itu gue baper di dalam mimpi gue sama nih cewek. Gak lu ngelindungin dia dari apa? Dari zombie? Lupa, dari pokoknya lagi alien? digangguin teman-teman lah gitu. Gue iya. ini ya kan. Terus gue baper di dalam mimpi itu. Bangun-bangun, gue langsung pegang handphone, set, gue langsung SMS. Oh, masih SMS zaman dulu. Masih SMS? Iya. Aku mimpiin kamu nih gitu. Mimpi apa? Iya, aku ngelindungin kamu. By the way,
kamu mau nggak jadi pacar aku langsung nembak, gue langsung tembak anjir. Ya, terus dia jawab, Mau. Jadianlah kita. berapa lama? Itu kelas berapa itu? SD. Terus berapa lama? Lu ada geger? Pengalaman nembak cewek. Enggak, pengalaman first date ini. Lebih ke pengalaman dating ya? Dating aja ya pengalaman Dating zone, ya, dating zone. Nggak ada sih, cuma kayak pernah dating terus sama Baju cewek kelemar-kelemar gitu, cewek nalome gitu. Nalome apa anjing? Nalome itu kayak Cewek ngondek gitu. bukan Ya kalau cewek ya begini ya gak apa-apa, babi. kayak leto gitu, kayak hidup segan mati tak mau, ngerti nggak sih? Oh, kelemar-kelemar. Kelemar-kelemar, terus kita kan makan sushi kan. Kan orang makan sushi kan di ini kan, di sempit gini. Dia saking kelemar-kelemarnya tuh susinya tuh dibongkar gitu sama dia. Cara makannya gitu dibongkar sama dia kayak, "Iya, aku nggak mau makan." Gitu. Terus kayak, "Ya udah deh, nggak apa-apa makan." Terus susinya tuh dibongkar-bongkar gitu sama dia, anjir, dibongkar. Terus dibongkar-bongkar? Terus kayak jadi kayak nasi kuning. Kayak mau makan nasi kuning aja, kayak makan nasi uduk Gue gitu. paling males. Males banget sih. Kalau ada teman gue yang kita lagi makan sushi nih. Nyangkut. Susinya. Nyangkut. Goblok. Nyangkut. Mulai lucu dia, mulai lucu. Jok slapstick. Gue paling males kalau ketemu orang yang kalau makan sushi dibedah. Iya itu. Rollnya itu dibedah. Dia Sumpah itu aneh banget sih. Jadi kayak makan nasi uduk ya. Padahal itu kalau di depan chefnya pasti langsung diomelin. Iyalah. Chefnya udah susah-susah Apalagi kalau orang begini-begini. Jepang, apalagi kalau orang Jepang. Pernah Langsung waktu ya? first date lagi makan bakso urat, terus aku kaget karena ada yang jatuh. Ternyata pas aku lihat giginya dia copot. ini namanya kasihan dong, bro. Ya udah sih. Ya, itu lucu sih memang, itu lucu tapi Giginya kayak copot anjir. itu bagi dianya yang giginya copotnya pasti malu. Tapi elunya ya kalau bisa tahan tawa lah ya, walaupun susah ya. Terus kayak gini, mau aku bantuin kunyain nggak? Gue kebayang gitu kayak lagi makan bakso. Tapi kalau lagi cinta awal-awal, di gitu kan jadi so sweet ya. Jadi baper ya. kayak. Tapi itu biar nurut anjing. Katanya kan kalau kita makan ludahnya orang itu kita jadi nurut nanti kayak anjing. Oh, bahasa anjing. Bahasa anjing. Gua pernah cowok gua pamitan sama ibu gue. Pas salim ingusnya keluar. Ibu gue atau bilang, "Udah enggak apa-apa, Dede. Cowok gua melongo doang." Nah, lalu Kalau dibayangin lagi meler. Ya Bu, gua lengket aja. Lengketnya ada ini nyambung lagi. Nyambung nih. Sampai ibunya bilang gitu kan pasti si adiknya kan kayak diem gitu. Tertegun kayak Makasih ibunya bilang udah deh nggak ya apa-apa. udah nggak apa-apa deh ya. Ya udah ya deh nggak apa-apa. Sampai gitu banyak. Ya udah nggak apa-apa lah. Pernah first date makan di tempat wisata gitu, duduknya hadap-hadapan. Terus dia keselak pas lagi minum dan gue disembur anjrit, bener-bener disembur muka gue, cok. Pasti kita paling enggak pernah sekali ngalamin keselak sampai nyembur air. Pernah tapi nggak pas first date sih. Iya, makanya itulah kurang beruntungnya di situ dia pas first date. Aku juga pernah first date. Dia pakai sendal swallow, tapi bukan ukurannya, jadi cuma nutupin setengah kakinya doang. Oh, kekecilan jir, cuman segini jadinya. Nggak tahu sendal siapa kali dipakai di rumah. kayak dia Kayak dia cepet-cepet ya. cepet-cepet pas udah Cet. nyampe rumah ceweknya Jatuhnya kayak sashimi ya. kayak sashimi gitu. Mungkin dia habis pengajian kali di Iya. masjid. Lanjut Mike. Pernah first date sama cowok, penampilannya oke, wangi banget, rambutnya oke, pakai masker, tapi nggak ngomong sama sekali. Pas buka masker kok sumbing. Siapa yang matiin lampu ya ini aja? Kok terang tapi kayak gelap gitu. Ini lebih baik kita dilewatin saja ya. Di mukanya slow mo anjing. Ini bukan ini Ini bahaya banget anjing. First date dia bersin gede banget. Ternyata dia kecirit. Tapi Kecipirit. sekarang jadi suami juga sih. Nah, biasanya memang yang Gara-gara ini meninggalkan kesan, Bro. Teringat sampai tidur. Coba lu kalau misalnya first date terus lu terberak, lu bakal lanjutin hubungan lu apa enggak? Balik lagi kalau misalnya baru awal-awal tuh semua yang dia lakukan lucu, kecepirit aja lucu ya. Enggak? Enggak juga sih anjing. Ya nggak sih? Kecepirit aja, wangi. Enggak anjing. Enggak anjing kalau itu mah anjing. Makanya gue dari tadi kayak terkekeh gitu karena aneh banget pemikirannya dia. Gue pernah kenalan sama cewek di FP, cakep banget. Pas ketemu Foto malah profile. kayak kantong kresek jir, hitam dekil dakian, yang lebih parah pakai iPhone KW. Ya ampun.
Kalau Tapi masalah kenapa ya? fisik ini nggak usah kita bahas lah karena ya semua orang beda-beda ya memang. Tapi gua ini pas dia cerita begini yang ada di otak gua langsung kebayang satu orang. Gua pernah- Sebut yuk 1, 2, 3. Sekantong kresek itu ya muka dia ya. Kalau dia bukan kayak kantong kresek, kamu lawak sih bukan. Agak kita nggak mau ngomongin jokes fisik tapi kita ngatain Ago. Gak apa-apa Nggak, kalau Ago pengecualian. kan bukan manusia. Yang lebih parah pakai iPhone KW. Nah kalau ini baru boleh Iya. dibikin ilfil Dihujat. iPhone KW ini. Gue pernah pas dia bersin upilnya jatuh kena baju gue. Hah? Wah, Di frame shot. kalau itu bikin ilfil sih. Iya sih, apalagi kalau upilnya itu berlendir gitu kan, jadi kayak anjing. Kalau misalnya upilnya kering kan ya udah kan tinggal di. Iya. Aku first date dia rapi sih, tapi bawa motornya mepet banget ke tepi jalan sampai kepalaku kejedot ranting pohon. Ini habit yang aneh sih anjing. Lu nggak usah dijadiin pacar lah kalau kayak gini, aneh banget anjing. Memang dia mungkin ke pinggir banget tuh mungkin biar selamat ya Gir ya. Biar pelan-pelan. Biar pelan-pelan selamat, tapi nggak sampai cewek lu kejedot ranting pohon Ini juga. mah kalau sampai kejadian nanti pohon udah bukan di pinggir bahu jalan, udah di trotoar. Udah anjing. di trotoar anjing. Motornya di trotoar. Berarti si ceweknya lebih tinggi dari cowoknya, bener gak? Enggak, mungkin motornya motor kayak Satria atau Ninja yang diboncengnya tuh yang lebih Kayak tinggi. ceweknya duduknya begini. Iya. Terus kayak cowoknya nggak sadar, ceweknya di depan udah. Iya. Mbak Taylor, aku pernah first date udah pakai outfit sebagus mungkin tapi malah si cowoknya pakai baju bola. Nah, emang kenapa? Emang kenapa coy? Kalau gua nggak keberatan sih kalau misalkan Iya ini mah orang. Lu nggak keberatan kalau first date lu cowok lu pakai baju bola? cewek gua. Mau digiring anjing. Coy, gua udah punya istri loh. Anjing. Mbak, gue pernah first date sama cowok yang suka pakai topi. Nah di jalan tuh lagi panas terik banget. Dibuka topinya, palanya botak tengah. Anjir. Oh, dia kekurangan rambut. Kekurangan rambut kalau ini. Kalau nggak kayak ini nggak sih kayak Hormon ya. karena kan Hormon panas, kali. panas keringat pas dibuka kayak nyangkut gitu. Iya, di sebenarnya topi. dia ada rambut, Mike, Ada tapi rambut. dia pas kebuka gitu udah lengket ke rambut gitu, udah lengket ke topi rambutnya. Pakai topi dibuka nyatu sama topi. Bayangin nggak aromanya? Anjing. Bau Gustaf. Kenapa bau Gustaf? Bau Gustaf. Aku pernah pas dia ke rumah dan saat itu di depan orang tuaku dia mau izin pas bangun mau wudhu langsung brot kentutnya, malu sumpah. Ya Allah, kalau ini malu sih, malu. Tapi gua kadang suka bingung sama orang yang nggak bisa nahan kentut. Karena kan kentut bisa ditahan. Nggak bisa. Jangan, Ada kalau yang kentut bisa, tahan tuh bahaya. Ada yang bisa, ada yang enggak. Lebih baik kalau lu nggak bisa nahan kentut, Izin. izin kayak gue keluar dulu ya mau kentut. Kalau gue jujur-jujuran aja kalau mau kentut. Misalkan sama orang yang lagi gue deketin ya. Kenapa? Karena kentut tuh manusiawi. Asal lu kentutnya di tempat yang bener. Misal. Contoh, di busway. Agak repot. Aku pernah first date keseringan tahan napas. Soalnya dia tiap ngomong bau lambung. Pas nggak ngomong kemejanya bau apek. Bingung ya, serba salah. salah. Pas ngomong bau lambung, nggak ngomong kemejanya bau apa. kalau kayak gitu sih better diomongin aja sih langsung ke Dikasih tahu orangnya. kan. Dikasih tahu sih. Kalau nggak kayak harus siap sedia permen min. Kalau bau Baju bau apa tuh lu tolol first date. itu udah kesadaran sendiri sih. Tapi kadang orang tuh nggak sadar badan itu bau. Sebenarnya kadang suka sadar, cuman disemprotin parfum jadi makin bau kalau baju bau apa. Ini kayak Ada emang kayak gitu. gue pernah naik taksi, udahnya abangnya bobat anjing. Itu jeruk anjing situ Iya. anjing. Sumpah, mata sampai pedes anjing. Iya, gue juga pedes banget mata gue anjing. Gue gue pulang bis antar kota dari Tasik ke Tangerang waktu itu. Itu ngegantung di depan supir ada 3. Bayangin gue duduk di depan, bus. Mau muntah gue aja pindah ke belakang, sumpah. Dulu pernah jalan sama cowok, ada karang giginya. Terus gua ngeliatin mulu. Dia bilang jangan ngeliatin mulu. Besoknya dia nanya, bersihin karang gigi berapa sih? Oh mulai nggak pede karena diliatin mulu. Tapi nggak apa-apa, at least dia ada kesadaran At least ada kesadaran diri buat bikin scaling, berubah, gitu. iya. Pernah nggak dia sama orang habis makan mie ayam? Nggak tau ya sawi hijaunya nyangkut di giginya, mana gede banget. Tapi kok dia nggak sadar ya ada yang ganjel gitu? Emang kadang nggak sadar tahu kalau nyangkut di gigi. Iya. Nggak, maksudnya kayak segede apa sih? Masa kayak kalau lagi makan mie ayam set. Gak segini-gini, gak segede gini dong anjing. Kalau segede gini bukan nyangkut itu, bukan gak sadar itu tolol. Kalau itu jatuhnya aksesoris.
aksesoris. Terus dia masih dengan gak sadar lagi segede gitu kayak masih normal aja kayak gimana keseharian kamu? Mungkin itu gini Ger, kalau itu taruh di situ gini Ger, gini. Ini kan taruh di sini nih, ya kan? Ya kan? Kan kalau makan mie kan kadang keringetan, ya kan? Terus suka ingusan ya, jadi gini. Oh, makanya dia nggak mau bersihin karena sekaligus bisa jadi buat pembasuh hingus. Iya bentar, ingus gua keluar beneran. Kalau itu benar. Malah bener. Gimik-gimik malah beneran. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa nonton terus Algemen.tt, Algemen.txt atau revisi dan juga jangan lupa nonton terus Zodiac. Siapa tahu enak dan juga AADC dan jangan lupa tanggal 26 Januari Juicy Luicy mengeluarkan lagu baru judulnya Hahaha. Oke, dadah. Dan jangan lupa tanggal 4 Juni aku ulang tahun.